Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam kerahmatan bagi seluruh alam untuk ke semuanya. Eh, Berikut ini saya akan mencoba dari sisi kesehatan jasmani di Bui Lebah di konten yang nomor 2 ya, setelah apa itu jiwa, apa itu ruh, apa itu hubungannya dengan badan, dengan masalah. Kemudian ada konten yang kedua, itu 2 sehat 4 sempurna. Artinya apa? Sehat itu ada 4. Yang pertama jasmani, rohani, materi, dan non materi. Nah, dulu diajarkan sehat itu jasmani dan rohani. Tetapi perkembangan saya setelah dapat Bui Lebah ini, ternyata tidak cukup orang sehat jasmani dan rohani saja. Materinya harus sehat. Karena dompetnya kempes, ATM-nya kosong, beras entek, listriknya juga waktunya bayar, mobilnya servis dan sebagainya, itu materi. Baju, ketika ini sakit, maka jasmani dan rohaninya juga bisa sakit. Yang keempat, non materi, keyakinan, kepercayaan, ilmu, hukum, keadaan sosial, dan lain-lain, Epolexos, Budhan, Kamrata, ekonomi, politik, sosial, dan keadaan sebuah negara, sebuah tempat, itu juga berpengaruh. Nah, saya kali ini akan membahas dari sisi kesehatan jasmani. Sesuai dengan bidang saya yang saya tekuni atas ilmu Bui Lebah yang saya dapatkan, saya akan membahas dari sisi jasmani ini dari sisi peruratan. Ada otot, ada urat, ada saraf. Otot ini besar, urat ini menengah dan kecil, saraf itu lembut, serabut. Ini saya sudah praktek lebih dari 10 tahun. Tahun 90 sampai 92, 2 tahun setengah saya berhenti. Kemudian saya lepas Bui Lebah ini karena saya waktu itu masih muda, seperti tidak pantas ngandani orang yang sudah umur, yang sudah dewasa gitu. Saya tinggal. Tahun 2008 saya dapat lagi di Pacitan saat saya bekerja di penelitian ilmu ini dari sisi kekuatan jiwa semestanya tahun 2008 sampai sekarang 17 tahun. Artinya apa? Apa yang saya jelaskan ini sudah saya praktekkan sekian lama dengan sekian banyak pasien. Walaupun saya mengistilahkan saya tidak pernah punya pasien. Pasien itu saya menyebutnya teman belajar. Dia bisa jadi guru saya dan jadi murid saya. Kita sering belajar. Nah, bahasan saya seputar ini ya, pemirsa. Saya batasi dari sisi jasmaninya, ada medis, nanti biar ditangani oleh dokter dan tim medis lainnya. Ada bagian yang ahli dari jamu, biar menangani dari sisi jamunya. Demikian juga dari teknis-teknis kesehatan yang lain, silakan menangani sesuai dengan ahli dan bidangnya masing-masing. Sedangkan saya akan mencoba menjelaskan dari sisi otot, urat, dan saraf. Bagaimana ketika otot, urat, dan saraf ini sehat, maka jasmani kita akan tertopang untuk sehat juga. Nah, serinya ini. Nah, ini kita jelaskan melalui peraga ya. Sudah dimatikan dulu. Nah, peraganya ini pemirsa, sharing ya, sekali lagi sharing, dan saya berani menyaringkan ini karena sudah saya praktekkan cukup lama, sekitar 17 tahun lebih gitu kan. Kalau saya tidak mempraktekkan sampai dengan sekarang, saya masih praktek ya, saya tidak akan berani menjelaskan ini. Tapi sekali lagi sharing ya. Insya Allah nanti kalau bisa diamalkan ikan menjadi sehat. Jadi otot, urat, dan saraf itu bentuknya seperti selang air itu pemirsa. Ya, kalau sehat selangnya itu bulat ini, maka airnya lancar. Otot itu selangnya besar, urat itu menengah dan kecil,
Saraf itu ototnya lembut, kayak serabut begitu. Ya. Kalau bulat, bentuknya bulat, selang itu bulat, baik yang besar dan yang kecil, maka air akan lancar. Kalau darah, darah akan lancar. Ketika darah lancar, maka organ semua tubuh akan berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sehingga apabila bulat begini, maka lemak, asam urat, gula, purin, trigliserid, kreatin, asam lambung, lemak dan sebagainya, ketika posisinya peredarannya bagus, itu akan bisa dimasak dengan baik. Sehingga tidak akan kelebihan dan tidak akan kekurangan. Kalau lebih kurangnya sedikit di atasnya, di bawahnya, itu hal yang wajar. Ya. Tetapi kalau otot, urat, dan saraf ini bermasalah, ya, ini ada 7 jenis, ya. Ini bagus. Yang nomor 2 ini ada gangguan, agak cemet. Cemet itu pipih sedikit. Ini yang nomor 3, ini pipih agak lebar. Yang keempat, ini melintir. Melintir ke kiri. Ya. Otot, urat, dan saraf ketika melintir itu bermasalah. Ya. Yang kelima ini melintir ke kanan, ada pipihnya. Yang keenam, ini melintir dan pipihnya agak panjang. Ya. Nomor 7, ini pipihnya hampir lengket. Sehingga kalau ini ibarat air yang mengalir di selang, maka akan semakin mengecil alirannya. Demikian juga ketika darah. Ketika darah banyak sumbatan-sumbatan, baik mulai dari level 2, 3, 4 sampai ke 7 ini, maka secara otomatis tubuh untuk sehat dari si jasmanianya itu akan sulit. Nah, kalau yang di level 5, 6, 7 ini rata-rata akan terkena penyakit dalam. Kalau yang di level atasnya itu mengalami gangguan, mudah capek, lambat laun semakin berat terjadi, lama-lama degeneratifnya lebih cepat. Sehingga mudah capek, mudah sakit, dan mudah lemot. Pikirannya lambat, perasaannya demikian, emosinya agak naik, kesabarannya berkurang. Jasmani akan berpengaruh kepada rohani, jiwa, materi, dan non-materi. Demikian juga sebaliknya, salah satu unsur yang lain sakit akan berpengaruh kepada jasmani dan lainnya juga. Nah, sharing pemirsa, walaupun jenengan Anda tidak seorang ahli, tapi dengan teknis yang sederhana ini, jenengan bisa melakukannya sendiri. Kalau ada kesulitan, boleh sharing dengan saya. Ini nanti akan saya tukarkan ilmunya. Ya. Teknisnya adalah ini dipijat. Ya. Yang ini aja, ya, dari yang atas. Ini lebih mudah pemirsa, yang nomor 2 ini. Apalagi baru mengalami kejadian, by accident-nya itu belum lama. Ini ditekan-tekan, ya. Ini akan mudah bulat lagi. Nah, saya belum berpengalaman, Pak. Teknisnya dicoba. Nanti akan terasa itu. Ini tidak pemijatan, teknisnya penguraian. Sehingga bisa dipelintir, bisa ditekan begitu, ya, bisa diginikan, atau bisa diginikan, atau pakai kop, atau pakai alat getar dan sebagainya, pada yang demikian ini. Nah, ini ketika mengurai, nanti dia bulat, maka akan sehat. Nah, ini yang ketiga, lebih berat. Yang ini lebih berat. Teknisnya jangan dipaksakan untuk cepat selesai.
Karena semakin ke bawah, teknis pengambilannya itu akan lebih sulit. Ini butuh kesabaran, butuh ketenangan, butuh ketelatenan, butuh kesungguhan. Semakin nomor 7 ini ngambilnya agak sulit. Dan ini perih seperti ditusuk-tusuk jarum kalau diambil begitu. Bahkan ketika itu sudah ada banyak sumbatannya, asam urat, lemak, purin, trigliserid, semakin lembut ya, semakin kayak tepung, semakin kasar menuju semakin halus, itu semakin sakit pengambilannya. Dan jangan takut, asalkan tidak melampaui batas, lambat laun akan terurai. Tapi kalau terburu-buru, tidak sabar, maka pengambilan yang berlebihan itu bisa menyebabkan kerusakan pada urat, otot, dan saraf. Nah, tentu nanti pemirsa akan agak bingung apa bedanya otot, urat, dan saraf. Kalau otot itu yang besar, ya sekali lagi saya ulangi, urat itu menengah dan kecil, kalau saraf itu serabut. Kalau saraf tidak bisa dipijat pemirsa. Makanya orang dulu mengatakan kalau orang sakit jiwa itu sakit saraf. Dan rata-rata memang iya sarafnya bermasalah orang yang sakit jiwa. Nah, saraf ini hanya bisa dipijat oleh jiwa yang tenang, senang, dan konstruktif. Pemijatannya pakai kejiwaan. Maka saraf itu lambat laun yang tersumbat, tertutup, terhambat. Ketika orang jiwanya tenang, sistem tubuhnya bagus, maka saraf akan bisa mengurai tanpa minum obat. Tentu tetap menjaga pola makannya, pola minumnya, yang tidak menjadi semakin urat, otot, dan saraf mengkeret. Di antaranya es, hindari es. Harus banyak minum sering panas, bukan hangat. Kalau punya diabetes, pakai gula diabetes. Kalau enggak, boleh pakai gula biasa atau pakai gula batu, lebih bagus untuk mengurai. Karena minum panas itu, ya, ini. Karena minum panas itu, ya, bukan hangat sekali lagi pemirsa, itu akan mengencerkan darah dan membuat otot, urat, dan saraf itu agak memuai. Ini pencair darah dan pemuaian otot, urat, dan saraf yang murah meriah. Nah, intinya bagaimana ini dipijat, saya pijat pelan-pelan, bukan pijat kayak orang urut begitu. Yang penting diurai. Bagaimana jenengan bisa praktekkan selang ya di rumah, ada selang yang kecil gitu. Gimana cara jenengan mengurai? Anda mengurai selang yang tersumbat itu akan tahu nanti caranya. Ya persis seperti itu sudah latihannya. Nah, ini dari yang ini rata-rata penyakit dalam ini. Kalau ini dibetulkan diurai, maka insya Allah penyakit dalamnya akan berangsur-angsur sembuh. Nah, ini sudah saya praktekkan banyak kali. Nah, kira-kira ini sharingnya. Ya. Jadi bagaimana dari sisi jasmani ini juga bisa untuk memberikan kontribusi dengan perawatan dirinya sendiri atas kesadaran dirinya sendiri. Tentu bagi yang sudah nggak telaten dan sebagainya, boleh minta bantuan tolong orang lain. Ini sekali lagi salah satu alternatif teknis penguraian, pembetulan otot, urat, dan saraf. Kemudian pada bidang-bidang yang lain tentu akan dijelaskan sesuai dengan ahlinya. Bagaimana ahli ortopedi, ahli otot, urat, dan saraf, bagaimana dari sisi obat, dari sisi jamu. Nah, itu ada pada bidangnya masing-masing. Sedangkan sharing saya kira-kira untuk otot ini, otot, urat, dan saraf kira-kira sampai ini. Mudah-mudahan sedikit itu diantaranya hal-hal yang membantu. Nah, bagaimana tubuh jangan terlalu dingin.
termasuk menghindari bagaimana terlalu sering minum es. Demikian juga ketika suhu dingin, kemudian pakai jaket, pakai training. Kemudian kalau mandi posisi dingin, bagaimana pakai air hangat. Kalau enggak, bagaimana jalan, bagaimana berolahraga ringan-ringan yang menghangatkan tubuh. Karena orang yang sehat itu tubuhnya hangat. Dingin sakit, panas akan sakit. Nah, ini sharing saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar, dan saya selalu bersedia apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Sampai ketemu dengan sharing-sharing dan pelajaran Buih Lebah yang lain. Mudah-mudahan kian sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat materinya, sehat non-materinya, untuk memberikan tambahan amaliyah-amaliyah yang lain terhadap diri, keluarga, NKRI, dan alam semesta. Mudah-mudahan amal kita kian bertambah dengan tubuh yang kian sehat, lahir, batin, materi, dan non-materi. Akhir kata, selamat sore, rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.